dalam modul 1 dasar akuntansi bab 1 mengenai gambaran umum akuntansi. Dalam bab ini akan dijelaskan pengertian akuntansi, di mana pengertian akuntansi ini akan dibagi menjadi sub bab, yaitu bab tentang pihak yang membutuhkan akuntansi, kegunaan akuntansi, dan fungsi akuntansi. Kemudian di subbab berikutnya tentang bidang akuntansi, jenis perusahaan, prinsip dasar akuntansi. Dari semua ulasan materi di bab 1 akan dievaluasi. Pengertian akuntansi menurut fungsi dan kegunaannya. Akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtisarkan transaksi-transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi, yaitu pihak eksternal, diantaranya investor atau milik, kreditor atau bank, customer atau pelanggan, pemasok pada pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat umum. Pihak internal yaitu pengelola perusahaan, pimpinan perusahaan, manajer divisi, staf akuntansi, dan karyawan. Pihak-pihak yang membutuhkan akuntansi yang berkepentingan eksternal berkepentingan dengan kinerja keuangan secara keseluruhan, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, pertanggungjawaban keuangan. Bagi internal berkepentingan dengan perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, mengevaluasian, kinerja internal, pengendalian. Kegunaan akuntansi. Yang pertama, untuk mengetahui informasi yang berguna bagi manajemen. Kedua, menghitung laba atau rugi yang dicapai oleh perusahaan. 3, untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal. Yang keempat, untuk mengendalikan atau mengawasi aktivitas-aktivitas yang dimiliki perusahaan atau organisasi. Yang kelima, untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan atau organisasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. Sedangkan fungsi utama akuntansi adalah sebagai informasi keuangan suatu organisasi. Dari laporan kita masih melihat posisi keuangan satu organisasi beserta perubahan yang terjadi di dalamnya. Akuntansi dibuat secara kuantitatif dan kualitatif dengan satuan ukuran uang. Informasi mengenai keuangan sangat dibutuhkan, khususnya oleh pihak manajemen untuk membantu membuat keputusan suatu organisasi. Bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan atau financial accounting, yang merupakan aplikasi akuntansi secara keseluruhan untuk suatu ekonomi, suatu unit ekonomi. Fungsi pokoknya adalah memelihara catatan atas transaksi-transaksi usaha dan menyiapkan laporan-laporan berkala atas usaha tersebut, serta teknik dan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam melaksanakan tugas ini. Yang kedua, akuntansi manajemen atau manajemen accounting, yang menyiapkan data historis maupun taksiran, estimated dalam membantu pekerjaan manajemen sehari-hari dalam merencanakan operasi perusahaan atau organisasi. Ketiga, akuntansi biaya atau cost accounting, berhubungan dengan penentuan serta pengawasan biaya dalam suatu perusahaan, terutama untuk perusahaan industri, manufaktur. Dalam perusahaan industri, umumnya diperlukan perhitungan biaya-biaya produksi, distribusi biaya-biaya, penyusunan laporan biaya, penentuan biaya berdasarkan departemen, fungsi aktivitas produksi, dan lain-lain. Keempat, akuntansi pemeriksaan atau auditing, meliputi pemeriksaan independen atas pekerjaan-pekerjaan akuntansi secara menyeluruh. Bidang ini meliputi pemberian pendapatan atas kelayakan dari laporan keuangan yang disusun. Kelima, akuntansi perpajakan atau taxation, meliputi persiapan untuk pelaporan, pembayaran pajak atau pengembalian pajak, serta pemenuhan prosedur-prosedur perpajakan
Akuntan bergerak di bidang ini harus memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Keenam, akuntansi pemerintah atau governmental accounting merupakan bidang khusus dalam mencatat dan melaporkan transaksi-transaksi yang dilakukan pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan informasi akuntansi dalam instansi negara dan mengawasi keuangan pemerintah sesuai mata anggaran masing-masing. Akuntansi anggaran atau budgeting menyajikan rencana keuangan untuk suatu periode melalui perkiraan dan menyiapkan perbandingan antara operasi yang sebenarnya dan rencana operasi yang akan datang. Bidang ini seringkali sudah tercakup dalam akuntansi manajemen. 8. Sistem akuntansi accounting system merupakan bidang yang berkaitan dengan penerapan atau aplikasi dari suatu sistem atau sistem pencatatan serta pelaporan dan analisis data keuangan perusahaan. Sistem ini dimaksudkan untuk menghasilkan cara pengamanan atas harta perusahaan. 9. Akuntansi sosial, social accounting, merupakan bidang yang bertujuan melakukan pengukuran atas keuntungan dan kerugian masyarakat atas adanya suatu usaha atau perusahaan di lingkungan masyarakat tersebut. Jenis-jenis perusahaan. Pengertian perusahaan. Secara ekonomik, perusahaan diartikan sebagai kegiatan produksi barang dan jasa. Berdasarkan kegiatan produksi dan jasa yang dihasilkan ada 3 jenis perusahaan, yaitu 1. Perusahaan jasa menghasilkan jasa dan bukan produk untuk pelanggan. 2. Perusahaan dagang bergerak dalam bidang pembelian dan penjualan barang tanpa pengolahan lebih lanjut. Perusahaan manufaktur. Yang ketiga, perusahaan manufaktur bergerak dalam bidang konversi bahan baku menjadi produk jadi melalui proses produksi. Jenis-jenis perusahaan. Jenis kegiatan penyediaan jasa yaitu komunikasi, hiburan atau kreasi, tempat tinggal, keahlian perorangan, pertanggungan, reparasi atau pemeliharaan, hidangan, transportasi, persewaan, jasa profesional, jasa khusus, pelatihan atau keterampilan, keuangan, dan pendanaan. Jenis-jenis kegiatan perdagangan meliputi pembelian, pemasaran, penganeka-ragaman, pendanaan bagi konsumer, penyimpanan, penyortiran, perseleksian kualitas, pengangkutan, penyediaan informasi pasar. Jenis kegiatan manufaktur meliputi ekstraksi, penghilangan, perakitan, kerajinan, perkebunan, peternakan, farmasi. Prinsip dasar akuntansi adalah asumsi atau aturan dan konsepsi yang berlaku pada akuntansi. Prinsip akuntansi menjadi pedoman dalam menghasilkan laporan keuangan yang valid dan akurat. Tujuan dari penggunaan prinsip akuntansi tersebut adalah untuk menciptakan kesesuaian antara penggunaan akuntansi satu dengan lainnya, sehingga informasi keuangan dihasilkan dapat diperbandingkan dengan memenuhi kebutuhan dari penggunaan informasi tersebut. Prinsip dasar akuntansi. Pertama, going concern atau kontinuitas usaha. Suatu perusahaan diasumsikan akan berproses secara terus-menerus dalam dan selalu melakukan kegiatan sepanjang waktu. Business entity atau kesatuan usaha. Suatu organisasi atau perusahaan adalah bagian terpisah antara perusahaan dengan pemilik organisasi atau perusahaan atau individu. Transaksi keuangan yang menyangkut badan usaha tidak boleh dicampur dengan pemiliknya dan terdapat garis pemisah yang tegas. 3. Counting period atau periode akuntansi harus ada batas waktu dan diterapkan secara tahunan. Karena kegiatan perusahaan berjalan sepanjang waktu, maka proses penyajian laporan keuangan perlu dibagi dalam periode-periode tertentu. Yang keempat, measurement unit atau kesatuan pengukuran. Semua kejadian atau transaksi diukur dengan satuan uang, karena hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Keseragaman pengukuran harus sama, atau bila suatu transaksi diukur dengan nilai rupiah, maka transaksi yang lainnya harus diukur dengan nilai rupiah. Yang kelima, historical cost atau biaya historis. Jumlah uang yang dikeluarkan dalam suatu transaksi merupakan jumlah yang dipakai sebagai dasar pengakuan barang dan jasa yang dikeluarkan, atau dengan kata lain, pengadaan barang dan jasa diakui sebagai sebesar uang yang dikeluarkan pada suatu saat pengadaan barang dan jasa tersebut. Yang keenam, full disclosure atau pengungkapan sepenuhnya. Semua kejadian perlu diungkap secara terbuka agar laporan posisi keuangan dan hasil usaha
perusahaan tidak menyesatkan para pemakai laporan keuangan. Yang ketujuh adalah konsistensi. Di dalam akuntansi terdapat beberapa metode yang dapat dipergunakan, misalnya dalam penilaian persediaan dan penyusunan aktiva tetap. Prinsip ini mengharuskan perusahaan konsisten dalam menggunakan metode yang dipakai. Tujuan dari konsep ini agar laporan keuangan dari beberapa periode dapat diperbandingkan. Yang ke-8, konservatif. Konsep ini didasarkan atas suatu pendapat yang menyatakan bahwa kemungkinan rugi yang akan terjadi tetapi tidak mengantisipasikan laba yang belum direalisasi. Tujuan utamanya untuk mencegah jangan sampai pendapatan bersih dicatat terlalu tinggi. 9. Objective evidence atau bukti transaksi yang objektif. Dalam proses pencatatan akuntansi dibutuhkan adanya bukti-bukti transaksi yang bersifat objektif dan dapat diuji kebenarannya. Ke-10, matching expense with revenue atau realisasi. Untuk mengetahui seberapa jauh yang telah dicapai oleh perusahaan, maka semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan harus dibandingkan dengan atau dikurangan dan total pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode akuntansi. Ke-11, revenue recognition atau pengakuan pendapatan. Pengakuan pendapatan atau realisasi penerimaan uang tidak selalu bersamaan dengan penyerahan barang atau jasa, sehingga diperlukan suatu konsep untuk mengukurannya. Pengakuan pendapat di dalam akuntansi diakui dengan dua metode, yaitu cash basis atau dasar penerimaan uang. Konsep ini mengakui suatu pendapatan pada saat uang itu diterima dan mengakui biaya pada saat uang tersebut dikeluarkan. Accrual basis atau dasar accrual. Penerapan akuntansi keuangan didasarkan tidak tunai atau accrual, artinya transaksi diakui pada saat terjadinya tanpa dikaitkan dengan transaksi kas. Dasar accrual mencakup catatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagai hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Dari semua materi di atas, evaluasinya sebutkan pengertian akuntansi. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan akuntansi, penganggaran, dan akuntansi pemerintahan. Ketiga, jelaskan perbedaan cash basis dengan accrual basis. Dasar pengakuan pendapat apa yang dipakai oleh pemerintah sekarang. Terima kasih.